kabarnya di rumah? Sehat-sehat kan? Kalau Vian gimana kabarnya? Kak Seranya gimana? Sehat. Kak Yona gimana? Nah, semoga teman-teman di rumah juga pada sehat semua ya. Nah, kali ini kembali lagi sama aku Heswa. Aku Vian. Saya Seraya. Dan kita kali ini bakalan ibadah nih teman-teman bareng-bareng. Pertama-tama kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus dulu ya. Kalau mau dihitung sih sebenarnya nggak bisa ya, soalnya banyak banget sih. Nah, teman-teman, pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengakui dosa kita. Nah, maka dari itu, marilah kita menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku sebagai penguat bahwa darah Yesuslah yang sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan, kami minta ampun kalau selama seminggu ini dan beberapa hari kebelakang kami masih banyak melakukan kesalahan. Kami berjanji ya Tuhan tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Gimana sih kalau misalnya nih, orang punya salah sama kamu? Ngampuninya tuh susah nggak sih? Pada susah dan gampang, dengan kesalahan besar apapun. Emang sih kadang susah buat ngampunin seseorang. Tapi kayak di berita anugerah hari ini kita diajak buat ngampunin seseorang nih teman-teman. Teman, firman Tuhan hari ini tentang pengampunan loh, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Bejo. Sebelum itu, mari kita persiapkan diri kita dengan menyanyikan lagu Tetap Setia.
Selamat sore adik-adik. Ya, atas kemurahan daripada Tuhan, pada saat sore hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah pra remaja dan belia besar untuk pada saat kondisi pandemi pada saat sekarang ini. Nah, adik-adik, mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita semua mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Biarpun dalam kondisi pandemi saat ini, tetapi Tuhan masih memberikan kemurahan kepada kami untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan, kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai Pak Pujo yang akan menyampaikannya, dan kiranya Roh Kudus sendiri akan berbicara melalui Pak Pujo, supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara pemberitaan firman Tuhan pada saat sore hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sore hari ini firman Tuhan dengan tema pengampunan memulihkan semuanya. Nah, pengampunan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pembebasan dari hukuman, ya, atau pembebasan dari tuntutan. Ya, jadi pengampunan itu adalah membebaskan atau melunaskan, ya, dari segala tuntutan, dari segala hukuman. Nah, pengampunan memulihkan semua. Memulihkan berarti kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memulihkan adalah mengembalikan ke keadaan semula, ke sedia kala. Berarti pengampunan memulihkan semua, berarti membebaskan dari segala hukuman, dari segala tuntutan itu, ya. Memulihkan berarti mengembalikan, ya, kepada awal, ya. Semuanya menjadi dipulihkan dari awal, ya, dari pertama. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari tema pengampunan memulihkan semua? Mari kita mau baca di dalam Matius pasal 18. Kita mau baca dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Nah, adik-adik mungkin kalau yang pakai Alkitab boleh pakai Alkitab. Kalau yang pakai HP boleh pakai HP, ya. Pak Pujo akan bacakan untuk adik-adik semua. Di bawah perikop pengampunan, perumpamaan tentang pengampunan. Ayat yang ke-21, Pak Pujo mulai, ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya
seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikannya segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo. Maka ia melunaskan seluruh hutangnya, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah membaca tentang perumpamaan pengampunan, tentang pengampunan. Nah, di pasal yang ke-21, Petrus itu bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudaranya yang berbuat dosa kepada saya?" Karena kalau di Israel sana itu mengampuni biasanya itu cuman sampai 3 kali. Tetapi Petrus sudah lebih. Dia merasa, mungkin ini Tuhan Yesus mesti lebih gitu. Jadi dia bertanya, apakah sampai 7 kali? Nah, sebenarnya sudah lebih kalau menurut Petrus. Tetapi Tuhan berkata apa? Tidak. Tetapi berapa? 7 kali 70 kali. Ya, sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, adik-adik, lalu Tuhan Yesus pun memberikan sebuah perumpamaan. Nah, di dalam perumpamaan itu adik-adik tadi udah membaca, adik-adik sudah mendengarkannya ya. Dimana di dalam perumpamaan itu adalah ada seorang raja yang diumpamakan sebagai Allah dan kepada hamba-hambanya ya, yaitu umat manusia. Nah, hamba-hambanya ini berhutang kepada raja. Nah, raja mau memperhitungkan hutang-hutangnya. Nah, adik-adik, di sini ada seorang yang berhutang berapa tadi?
10.000 talenta. Nah, kalau adik-adik pernah mendengarkan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Nah, 1 dinar itu sama dengan berapa? 1 hari upah orang bekerja. Nah, kalau dihitung 10.000 talenta itu sama dengan 150.000 tahun orang bekerja. Nah, adik-adik, besar nggak? Sangat besar. Siapa sih orang yang mempunyai umur 150.000? Wah, nggak ada ya adik-adik. Apalagi hamba tadi ini. Dia berhutang 10 talenta. Berarti dia harus bekerja selama 150.000 tahun. Harus tidak makan ya, tidak memperoleh gaji, dia harus melunasi hutangnya. Nah, tetapi apa adik-adik? Raja ini dia sangat murah hati, melunaskan semua hutangnya. Berarti apa? Kalau diumpamakan raja ini adalah Allah, berarti pengampunannya itu sangat luar biasa besarnya. Ya, melebihi. Jadi boleh dikata tidak ada pengampunan yang tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya. Semua ya, kalau kita menghadap kepada Tuhan minta ampun, Tuhan pasti mengampuni kepada kita. Nah, adik-adik, namun apa yang terjadi? Hamba ini yang punya hutang 10.000 talenta, dia menghutangkan kepada temannya berapa? 100 dinar. 100 dinar berarti berapa? 100 hari upah kerja, atau kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan lebih 10 hari gitu. Nah, memang kalau dihitung 3 bulan upah kerja ya cukup besar ya. Bekerja selama 3 bulan, nah itu diberikan kepada orang. Nah, orang ini yang tadi sudah diberikan pelunasan hutang 10.000 talenta terhadap kawannya yang berhutang 100 dinar atau 3 bulan kerja, dia tidak mengampuni, melainkan apa? Dia membawanya kepada penjara, ya, dihakimi, dipenjara, ya, untuk supaya melunaskan hutangnya. Nah, adik-adik, kadang-kadang seperti itu ya. Orang ini sudah diampuni 10.000 talenta, tetapi hanya 100 dinar, dia sudah merasa, wah, dia merasa berkuasa, ya, dia merasa, wah, saya ini bisa menjerumuskan orang ke dalam penjara. Nah, itu tidak benar, tidak boleh ya adik-adik. Nah, sehingga teman-teman yang lain pun juga melihatnya gimana? Juga tidak benar, sehingga melaporkan kepada raja. Raja, itu yang kemarin dilunaskan hutangnya 10.000 talenta tidak mengampuni kepada kawannya yang hutang hanya 100 dinar. Terus apa yang dilakukan oleh raja? Dipanggil sini. Ya. Terus orang hamba ini datang kepada raja, terus dikatakan apa? Hamba yang jahat. Karena dia tidak mau mengampuni. Ya, dia sudah diampuni. Begitu besar pengampunan daripada raja. 150.000 tahun dibandingkan dengan berapa tadi?
3 bulan 10 hari. Lalu apa yang dilakukan raja? Maka raja pun melakukan kepada hamba yang jahat ini apa? Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia dimasukkan juga ke dalam penjara. Ya, adik-adik, itu berarti apa? Bahwa kita yang sudah diberikan sama Tuhan kemurahan, pengampunan yang luar biasa. Seperti hamba yang jahat ini sudah diberikan pengampunan 150.000 tahun upah kerja. Tapi dia dengan temannya yang hanya berhutang 100 dinar atau 3 bulan 10 hari upah kerja, dia tega. Nah, adik-adik, di sini kita diajarkan ya, melihat bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mengampuni kita. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Luar biasa pengampunan daripada Tuhan. Tetapi apa adik-adik? Tuhan tidak mau kalau kita meremehkan daripada pengampunan itu. Jadi memang pengampunan dari Tuhan itu dia berkemurahan. Tetapi pengampunan yang dari Tuhan itu tidak murahan. Artinya kita juga harus mempertanggungjawabkan pengampunan itu. Ya, kalau kita sudah diampuni sama Tuhan, kita juga ya memberikan pengampunan kepada saudara kita. Ya, baik kepada kita, saudara kita, teman kita, mungkin di sekolah, mungkin di sekolah minggu ya, atau mungkin dengan adik ya, mungkin adik kita pernah bersalah kepada kita, atau mungkin kakak, atau mungkin papa, mama, bapak, ibu, atau mungkin eyang, mbak, engkong, mak ya, yang mungkin di dalam perkataannya pernah menyakiti kita. Maukah kita juga mengampuni kepada mereka? Ya. Tetapi Tuhan berharap kepada kita semua. Di dalam kehidupan kita, di dalam kita belajar, di dalam kita bermain, di dalam kita keluar rumah, atau mungkin dimanapun saja berada, mungkin di dalam rumah ada kesalahan pada kita, kita juga mau mengampuni mereka. Nah, adik-adik, maukah kita belajar untuk bisa kita mengampuni kepada saudara kita? Nah, mungkin ada yang merasa, loh, dia itu menyakitkan, sudah diampuni besok melakukan lagi, gimana itu Pak Pujo ya? Nah, adik-adik, kemarin waktu minggu kemarin adik-adik kan diberikan firman Tuhan kan sama Kak Lilis, supaya apa? Iya, adik-adik selain juga mengampuni, tetapi adik-adik juga bisa memberitahu kepada temannya, mungkin kepada adik, kakak, teman, saudara ya, dengan berapa? 4 mata. Adik-adik ajak temannya itu, kasih tahu caranya ya, kamu begitu itu salah ya, yang benar itu gimana. Nah, supaya dia tahu di mana letak kesalahannya. Nah, kalau dia sudah tahu, dia minta ampun, adik-adik juga harus mengampuni ya, karena Tuhan juga sudah mengampuni sama kita. Nah, begitu ya adik-adik.
firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan berkat bagi kita semua. Kita mau belajar mengampuni ya kepada orang yang bersalah kepada kita ya. Mari kita mau berdoa supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa mengampuni atas sesama kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh berbicara lebih jauh di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami boleh bertindak, boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajaran yang Tuhan sudah berikan melalui Pak Pujo, yaitu supaya kami boleh dan bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kiranya Roh Kudus mau tolong kami supaya kami juga boleh dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami yang sudah membimbing kami, menolong kami di dalam kami menjalani hidup ini. Tuhan juga memberkati guru-guru kami yang sudah bersusah payah di masa pandemi ini untuk menyiapkan bahan online pelajaran. Kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan, kiranya Tuhan bersama dengan kami di saat sore hari ini dan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, sebagai ucapan syukur kita mau kasih persembahan nih buat Tuhan dengan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Nah ada informasi nih dari Radian. Informasi nomor persembahan ada di awal tayangan Ibu, dan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan melalui kode QR untuk kemudian sekolah Ibu, pilih angka 6. Sebagian dari berkat-Mu akan kami buat sebagai ucapan syukur Tuhan, kiranya Engkau terima walaupun kurang sempurna ya Tuhan, sangat-sangat kurang sempurna, tapi kiranya bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah teman-teman, kita udah mau selesai nih, nyanyi udah, dengar firman Tuhan udah, kasih persembahan juga udah, ya nggak Fiat? Tapi teman-teman jangan lupa ya, mengampuni itu bukan hal yang mudah, tapi itulah yang Tuhan inginkan.
yang mengampuni bisa membuat kita sejahtera. Nah teman-teman, sebelum kita berpisah, mari kita menyanyikan lagu Aku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. sampai berkah. Tuhan, kami berdoa buat studi kami. Tuhan berkati agar studi kami bisa dengan lancar. Tuhan juga berkati orang tua kami agar semua urusannya dapat selesai ya Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang terkena pandemi. Kiranya Tuhan pulihkan seperti keadaan sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.